Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu al-akmalani al-atamman ala khairi bariyati wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudahu ila yaumil la raiba fihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat jamaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita tak bosan-bosan memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia nikmat yang Allah Subhanahu wa taala terus berikan kepada kita, baik nikmat yang lahir ataupun nikmat yang batin. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad bin Abdullah, kepada keluarga, sahabat, dan juga kepada pengikut-pengikut beliau yang senantiasa setia menjalankan dan juga menebarkan ajaran beliau yang murni ini hingga akhir zaman. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Para ulama di antara para salaf, ada yang mengatakan tentang makna takwa, di antaranya adalah ta'malu bi ta'atillah. Kita mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu di antara ketaatan terbesar bagi seorang muslim adalah menjalankan salat. Menegakkan salat. Namun tidak sampai di situ. Mungkin biasa kita yang namanya takwa hanya sekedar melakukan ketaatan dan meninggalkan maksiat, selesai. Ternyata lebih dalam dari itu, anta'amala bi ta'atillah, kita mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala namun ala nurim minallah. Beliau menggarisbawahi harus dengan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala, artinya dengan petunjuk. Jadi ibadah itu nggak boleh ngasal, nggak boleh katanya-katanya. Maka harus ada ilmunya. Yang ini yang diistilahkan oleh para ulama dengan istilah ittiba', yakni ittiba'ud dalil, mengikuti dalil, baik itu dalil berupa Al-Quran ataupun berupa hadis. Ala nuri minallah, di atas cahaya dari Allah Subhanahu wa taala, tarju thawaballah. Kita mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua ini adalah ikhlas. Dan dua syarat diterimanya amalan, diterimanya sebuah ibadah dari seorang hamba. Yang pertama adalah ittiba, harus sesuai tata cara Nabi kita Muhammad bin Abdullah alaihi afdhalus salah wa atammut taslim, dan juga harus ikhlas. Dan begitu juga ketika kita wa antatruka ma'siyatullah, kita meninggalkan maksiat, meninggalkan kemungkaran, meninggalkan keburukan, maka juga ala nurim minallah, harus sesuai ilmu, harus di atas cahaya dari Allah Subhanahu wa taala, bukan karena takut dicela orang, bukan karena malu atau gengsi, masa jenggotan pegang botol, masa pakai peci main kartu, bukan. Tapi takhafu adzaballah atau iqaballah, karena kita takut hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan keduanya sempurnalah ketakwaan seorang muslim. Maka wasiat takwa ini diwasiatkan oleh para nabi kepada umatnya, dan di antara jalan kita menempuh takwa itu sendiri yaitu kita mempelajari amalan-amalan ibadah dengan dalilnya. Maka alhamdulillah di tengah-tengah kita ada kitab yang sangat luar biasa, karya Syekh Muhammad Ibn Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah, salah seorang ulama ahli hadis besar di abad ini. Beliau menulis dengan penuh dedikasi
untuk kaum muslimin tentang tata cara salat Nabi Muhammad SAW minat takbiri ila taslim, dari takbir hingga salam ka'annaka taraha, seakan-akan kita melihat salat beliau. Dan alhamdulillah ya, pembahasan demi pembahasan sudah kita ambil ya, mulai dari kita menghadap kiblat, kita berdiri untuk salat, kemudian kita bertakbir, tentu saja niat sebelumnya di dalam hati kita, ya, bertakbir Allahu Akbar, dan kita tidak gantikan lafaz takbirnya dengan lafaz yang lain. Meskipun ya Allahu Akbar, nama asma Allah itu tidak hanya Allah, ya, bisa saja kita bilang Ar-Rahman Akbar, ya, Ar-Rahim Akbar, Al-Jabbar Akbar. Namun karena Nabi SAW ajarkan Allahu Akbar, maka kita tidak ganti atau kurangi atau tambahkan. Kemudian kita baca doa istiftah, ya, ada banyak sekali ya. Di antaranya Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, subhanallahi bukratan wa asila, ya. Kemudian di antaranya juga ya Allahumma ba'id baini, dan seterusnya, ya, alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, dan seterusnya. Dan ini kita baca sebelum membaca isti'adzah. Jadi kita baca sebelum membaca isti'adzah, karena isti'adzah dibaca sebelum membaca Al-Quran, yaitu bacaan Al-Fatihah kita. Baru setelahnya ya kita baca isti'adzah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, atau a'udzubillahis samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Ya, jangan lupa tambahan min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Ini yang diriwayatkan, ya. Ini cahaya yang harus kita ya gunakan dalam salat kita, yaitu ya dari Nabi SAW ada tambahan min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Maka kita upayakan ya supaya salat kita sepersis mungkin dengan Nabi Muhammad SAW. Barulah setelah itu membaca basmalah dan Al-Fatihah dan surat-surat setelahnya. Baik itu ya di rakaat pertama dan kedua, dan ini yang biasa Nabi SAW lakukan, atau di rakaat ketiga dan keempat setelah surat Al-Fatihah, ya, ini Nabi SAW terkadang, ya, bukan selalu, terkadang beliau lakukan. Kemudian kita sujud, sebelum sujud ya, ruku'. Ruku' Allahu Akbar, ya, genggam erat lutut kita, ya, luruskan punggung kita, jangan terlalu naik, jangan terlalu turun, jangan juga dilengkungkan, ya, diluruskan, ditarik betul ke depan supaya lurus, kepala kita juga sejajar dengan punggung kita. Kemudian siku kita dijauhkan dari perut, ya. Dan ini kalau misalnya kita salat jamaah, tentu kita harus memperhatikan kanan kiri kita, ya. Kemudian kita membaca doa, diantaranya Subhana Rabbiyal Azim, atau bisa ditambah wa bihamdih 3 kali, Subuh Quddus Rabbul Malaikah Warruh, ya, atau yang lainnya, ya, misalnya Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Barulah ya tadi ketika turun ke ruku, takbirnya angkat tangan. Kemudian ketika bangkit, Sami Allahu liman hamidah, juga angkat tangan. Kemudian ya Sami Allahu liman hamidah, setelahnya kita berdiri tegak, ya, pastikan ya posisi tegak betul, ya. Punggung juga ditegakkan, tegap, meskipun kepala tetap menunduk, ya, tidak melihat ke atas. Ini haram, dilarang oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian kita membaca doa, diantaranya Rabbana lakal hamd, atau Rabbana walakal hamd. Boleh ditambah mil'as samawati wa mil'al ard wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'd, ahlal thana'i wa ahlal majd wa ahaqqu ma qala al-'abd wa kulluna laka 'abd. Ya, bisa ditambah lagi, ya, sampai situ, atau ditambah lagi, ya, sampai lafaz tadi dengan lafaz Allahumma la mani'a lima a'tait wa la mu'tiya lima mana'at wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Atau tambahannya diganti, ya, Rabbana lakal hamd hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Kemudian kita sujud. Ketika sujud angkat tangan
Tidak angkat tangan, tidak angkat tangan. Meskipun Syekh di sini mengatakan ahyanan, terkadang Nabi Muhammad SAW mengangkat tangan. Kenapa demikian? Beliau memberi catatan terkadang. Ya, ini kesimpulan dari banyaknya riwayat. Masing-masing sahabat meriwayatkan apa yang beliau lihat. Ya, yang ini melihat nggak ngangkat tangan, yang ini nggak ngangkat tangan, yang ini nggak ngangkat tangan. Ada yang mengangkat tangan, berarti nggak selalu, tapi dilakukan, hanya saja jarang. Nah, kemudian ya dari yang tidak turun ke sujud, ya juga Allahu Akbar tadi, ya pada dasarnya tidak angkat tangan, meskipun boleh sesekali. Dan kita sujud di atas 7 anggota sujud, ya wajah dalam artian kening dan hidung. Ini satu, ya, kening dan hidung. Dua-duanya harus menempel dan dimantapkan. Kalau karpetnya empuk dimantapkan. Ya, kalau misalnya kita bahkan pun sujud di tempat yang mungkin agak menurut kita kotor, ya, dimantapkan. Justru itu kesempurnaan dari ubudiyah seorang hamba, penghambaan, ya, kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu sempurna ketika sujud. Nanti kita lihat, ya, bagaimana Nabi SAW tanpa ragu ketika sujud apapun yang ada di lantai. Apapun yang ada di lantai, dan subhanallah fadilahnya begitu besar. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua dan ketiga adalah kedua telapak tangan. Yang keempat dan yang kelima adalah kedua lutut. Yang keenam dan ketujuh adalah ujung jari-jari kaki, ya. Ujung kaki kanan keenam dan kaki kiri yang ketujuhnya. Dan perlu kita perhatikan untuk merenggangkan bagian tubuh kita, ya. Siku renggang dari perut, ya, dijauhkan. Bahkan disebut oleh para sahabat sampai-sampai saking renggangnya, ya, itu anak sapi bisa lewat itu. Nah, anak sapi bisa lewat. Nah, bahkan sebagian sahabat sampai kasihan lihat Nabi SAW, ya, sampai iba, ya, merasa lelah betul ini, beliau serius betul menyempurnakan sujudnya. Nah, kemudian direnggangkan antara perut dengan paha, ya, paha dengan betis, ya. Satu ada bagian yang tidak direnggangkan atau khilaf di antara ulama apakah ini direnggangkan atau tidak, ya, yaitu tumit. Tumit. Sebagian ulama mengatakan direnggangkan. Namun para ulama khilaf seberapa jauh renggangnya. Ada yang mengatakan sejengkal, ada yang lebih, ya. Namun ada sebagian hadis seperti hadis Aisyah radhiyallahu taala anha ketika kehilangan Nabi SAW di malam hari, ya, beliau mencarinya, ya, meraba-raba, ternyata beliau dapati, Aisyah radhiyallahu taala anha dapati, ya, kedua tumit beliau dengan satu tangan. Berarti renggang atau rapat? Renggang atau rapat? Iya, rapat, ya. Dua kaki, dua tumit dengan satu tangan. Berarti dirapatkan. Nah, itu 7 anggota sujud. Ya, adapun posisi telapak, ya, bisa sejajar dengan pundak kita ataupun kepala kita atau telinga kita, ya, sama seperti takbir. Nah, jari-jari tangan dan juga jari-jari kaki diusahakan menghadap kiblat. Diusahakan menghadap kiblat. Di antara larang-larangan gerakan ketika sujud adalah apa? Menempelkan siku di mana? Di tanah. Menempelkan siku di tanah. Ya. Di antaranya juga apa? Ya, menggulung pakaian atau rambut. Menggulung pakaian atau rambut. Iya, meskipun ini dari awal tentu saja, yang dimaksud adalah dari awal salat. Namun hadis yang menunjukkan orang yang menggulung rambutnya, maka seakan-akan dia sedang mengikat tangannya di belakang kepalanya, ya. Jadi rambutnya nggak ikut sujud, sebagaimana tangannya kalau diikat di belakang kepala ikut sujud tidak ikut sujud. Harusnya baju kita, ya, dan rambut kita ikut sujud, ya. Apalagi jenggot, yang nggak usah dikepang, jangan, ya. Nah, karena sebagian ini adat jahiliyah, mengepang jenggot itu adat
orang jahiliyah. Nah, itu diantara yang dilarang, ya. Meletakkan siku di atas tanah, ya, layaknya, mohon maaf, ya, binatang buas, atau lebih spesifik lagi, ya, seperti anjing, ya, yang sedang duduk seperti patung sphinx gitu, ya. Ya, terlihat kaki depan atau tangannya itu, ya, menempel semua di tanah. Nah, adapun doa-doanya sangat banyak, ya, kita sudah bacakan kemarin. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, boleh subhana rabbiyal a'la saja 3 kali, sama dengan ruku, sisanya subuh quddus rabbul malaikati waruh. Itu diantara yang pendek-pendek, dan banyak juga yang panjang. Dan sebelum terakhir, ya, kita sempat membahas tentang memanjangkan sujud di dalam sholat. Ya, pada dasarnya sujud itu durasinya atau lamanya sama dengan ruku, sama dengan i'tidal, sama dengan duduk antara dua sujud. Jadi tidak dipanjangkan secara khusus, kecuali di sholat malam yang memang rukunya juga dipanjangkan, duduk di antara dua sujudnya juga dipanjangkan, maka sujudnya pun ikut dipanjangkan. Atau seperti yang hadis selalu, ya, kita bacakan juga, di mana Nabi SAW sholat, ya, ada cucu beliau naik ke pundak beliau, kemudian ternyata Nabi SAW lama kali sujudnya, sampai-sampai sahabat ada yang khawatir, ya, sekali lagi khawatir, ya, bukan, ya, cuman penasaran saja, ya, tapi khawatir melihat, oh ternyata Nabi SAW membiarkan ada cucu beliau yang sedang menaiki pundak beliau yang mulia. Nah, dan itu, ya, boleh, ya. Bahkan suatu ketika Nabi SAW pernah lagi sujud, begitu lagi sholat, bawa cucunya Hasan dan Husain. Kemudian Nabi SAW beliau berdua, Hasan dan Husain, naik ke pundak beliau, sempat dicegat sama para sahabat, ya. Nabi SAW ngasih isyarat. Ini maknanya apa? Boleh di dalam sholat memberikan isyarat yang bukan kata-kata, tanpa suara. Nabi SAW melakukan, dan itu tidak membatalkan sholat. Bahasa isyarat boleh, berhenti, ya. Nah, maka gerakan-gerakan yang memang dibutuhkan di dalam sholat, maka nggak apa-apa. Contoh, pernah dulu waktu itu lagi taraweh, kemudian tiba-tiba mic-nya trouble, itu kan mengganggu, ya. Maka yang di soft pertama, dia batalin sholatnya, matiin sound system. Harusnya nggak perlu batalin, maksudnya bukan nggak perlu dimatiin, nggak perlu batalin, ya. Berjalan, matikan, selesai, balik lagi, lanjut sholat, boleh, ya, karena ada hajah, ya, ada hajah. Itu diantara faidahnya. Kemudian kita insyaallah malam hari ini kita akan bahas, subhanallah, keutamaan, ya. Di sini Syekh, ya, mungkin di rukun-rukun yang lain beliau tidak membahas tentang keutamaan rukun-rukun tersebut, tapi di dalam sujud beliau sebutkan saking mulianya rukun yang satu ini. Dan sekali lagi, sujud itu adalah rukun. Syekh rahimahullahu ta'ala sini mengatakan fadlus sujud, keutamaan sujud, ya. Artinya di antara semua rukun, ya, bolehlah kita perhatikan betul ini sujud, rukun yang paling kita perhatikan. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqul, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min ummati min ahadin. Nah, ma min ummati min ahadin. Tidaklah salah seorang di antara umatku, artinya semua umatku, illa wa ana a'rifuhu yaumal qiyamah, kecuali aku tahu kalau dia adalah umatku pada hari kiamat. Umat di sini para ulama mengistilahkan kalau umat itu dua maksudnya. Ada umat ijabah, ada umat dakwah.
Umat ijabah itu artinya umat yang sudah menjawab dakwahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, kaum muslimin. Kaum muslimin. Adapun umat dakwah yaitu yang lahir di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan yang setelahnya sampai kiamat, ya. Baik itu yang menjawab ataupun tidak menjawab dakwahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Artinya mencakup orang-orang non muslim. Ini umat dakwah. Adapun yang dimaksud dengan hadis di sini adalah ummatul ijabah. Umat yang menjawab dakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ana a'rifu yaumal qiyamah. Ya. Jadi ketika hari kiamat, subhanallah, bayangkan dari Nabi Adam sampai nanti orang terakhir. Ya. Itu orang manusia semuanya berkumpul. Manusia semuanya berkumpul dari berbagai macam ras, dari berbagai macam suku. Ya, ada yang Mongoloid, ada yang Negroid, ada yang Kaukasoid, ada yang bule, ada yang hitam, ada yang coklat, ada yang apalagi warna kulitnya, macam-macam, masya Allah. Berbagai macam suku, yang Batak ada, ya, yang orang Karo ada, orang Jawa ada, orang Sunda ada, orang Dayak ada, orang Dani juga ada, suku-suku pedalaman Papua. Ya. Tapi Nabi SAW tahu, padahal waktu itu ya nggak ada yang bawa KTP satupun. Ini umatku ini. Ini bukan umatku. Ya. Kalau sekarang kan, Bapak agamanya apa? Ambil dompet dulu, keluarin KTP. Oh, Islam saya. Akhirnya jadi Islam, KTP. Nabi SAW tahu betul. Oh, yang ini umatku, yang itu bukan itu. Dari mana? Wa kaifa ta'rifuhum ya Rasulullah? Para sahabat nanya, penasaran. Ini gaya menyampaikannya Nabi SAW, dia suka bikin penasaran dulu, ya, biar siap. Ya. Jadi ilmunya lebih terekam oleh para sahabat. Kaifa ta'rifuhum ya Rasulullah? Kok bisa Anda mengetahui, membedakan mana yang umat, mana yang bukan umatmu di tengah keramaian yang luar biasa, ya, nggak pernah ada keramaian seramai itu. Fi kathratil khalaiq. Qala ara'aita law dakhalta sibrah aw sirah, ya. Apa pendapatmu kalau seandainya kau melihat, ini kalau dicetakan lama subroh artinya gundukan. Namun kata Syekh, masya Allah, ini luar biasa, tawadhu, ya, rendah hatinya Syekh Al-Albani, ya, ketika beliau menulis kesalahan dalam kitab beliau, kemudian ditegur oleh ulama yang mungkin gak sesenior beliau, lebih junior, Syekh Bakar Abu Zaid, ya, ditegur, dikirimkan surat. Dan ini para ulama adabnya luar biasa. Kalau salah bukan di mimbar dikasih tahunya, bukan di atas, ya, tempat-tempat umum seperti ini, kirim surat, ya, di kesembunyian. Dan ini adalah nasihat yang ikhlas. Itu baru betul-betul nasihat. Ya, kalau kita nasihati di depan orang, ya, giliran di depan orangnya nggak berani, giliran di belakang orang lain berani. Ini bukan nasihat, namanya ghibah. Dikirim surat dan dikoreksi sama beliau, ya, dan beliau mengakui kesalahan, ya, padahal tentu lebih jauh lebih senior beliau dan kewawasan ilmunya juga jauh lebih luas beliau, Syekh Al-Albani. Namun beliau menerima sekali, dan diciptakan yang baru, ditulis sirah. Sirah itu artinya kandang. Coba kalau misalnya engkau masuk kandang kuda, ya, stable, ya, kan banyak kuda di situ, ya, banyak kuda di situ. Fiha khailun duhmun buhum. Isinya itu kuda hitam semua. Duhum itu hitam, buhum itu polos, hitam polos, nggak ada warna lain. Semuanya hitam semua. Ini menggambarkan, subhanallah, ya, keadaan manusia pada hari kiamat. Yang bangga-banggain kulitnya, yang skincarean tiap hari, ya, masya Allah. Mungkin malam-malam skincarean, begitu menyesalnya kalau baru ingat belum sholat isya, gitu kan. Waduh, kehapus wudu lagi. Ya, jangan sedih. Ya. Semuanya hitam. Illa wa fiha farasun aghar muhajjal. Kemudian di tengah keramaian yang begitu hitam itu ada
seekor kuda yang aghar muhajjal. Ya, aghar itu istilah orang Arab untuk kuda yang kepalanya putih. Maaf, bukan kepalanya putih. Ada tanda putihnya di keningnya itu. Pernah lihat mungkin ya, kuda dengan tanda di putihnya itu jarang sekali, itu mahal itu. Jarang sekali. Muhajjal itu istilah orang Arab untuk kuda yang kakinya putih kayak pakai sepatu. Ya, kayak pakai sepatu. Aghar muhajjal. Jadi kepalanya putih, kaki tangannya putih. Ya. Kalau misalnya kita dikasih hadiah seekor kuda, nanti kuda Anda cirinya adalah kepalanya putih, kaki tangannya putih. Silakan ambil di kandang. Ternyata semuanya hitam kecuali satu kuda. Kira-kira kita salah pilih tidak? Tidak akan salah pilih. Maka begitulah Nabi SAW mengetahui ciri umatnya dari sekian banyak umat yang lain. Amma kunta ta'rifu minha? Tidakkah engkau pasti bisa membedakan di antara kuda-kuda itu? Qala bala. Tentu ya Rasulullah. Fa inna ummati yawma idzin, sesungguhnya umatku pada hari itu. Subhanallah, ini keistimewaan umat Nabi Muhammad SAW yang tidak dimiliki oleh umat-umat yang lain. Apa itu? Ghurrun minas sujud muhajjaluna minal wudu. Bercahaya wajahnya, putih, bersih, bersinar. Ya. Jadi bukan hanya sekedar putih saja ya. Bercahaya. Minas sujud, karena sujud. Karena sujud. Muhajjaluna minal wudu, dan kaki tangannya itu juga putih ya, dikarenakan wudu, dikarenakan wudu. Adapun yang tidak sujud, adapun yang tidak wudu atau kurang sujud ataupun kurang wudu, maka redup, bahkan hitam. Subhanallah. Maka ya, kalau pastikan mungkin tidak ya, tapi kita berusaha ya, paling tidak kita betul-betul sujud, betul-betul wudu kita sempurnakan supaya Rasulullah SAW kenal kita ya. Ini cinta yang sejati. Kalau betul-betul kita cinta sama Nabi Muhammad SAW, perhatikan wudu sama salat kita. Supaya apa? Nabi SAW ingat kita. Katanya ngarep syafaat Nabi. Ya, wudu ngasal. Ya, salat bolong-bolong. Gimana? Nggak bisa. Nah, muhajjaluna minal wudu. Dan di hadis yang lain, subhanallah, An-Nabi SAW bersabda, "Idza aradallahu rahmatan." Apabila Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk mengasihi, merahmati, man arada min ahli nar, yang Allah ingin rahmati di antara ahli neraka. Jadi subhanallah, pada hari kiamat ya, hari dimana kita paling butuh pertolongan, hari dimana kita paling gak bisa ngandelin diri kita sendiri, kecuali yang Allah Subhanahu wa ta'ala rahmati. Orang bertakwa beruntung ya, orang yang ikhlas beruntung, orang yang mengamalkan ilmunya beruntung ya. Maka mereka dahulu masuk surga. Namun ada orang-orang yang kurang beruntung ya, hanya saja mungkin ditolong ya. Ada orang yang dulu mungkin satu majelis, duduk bersama di masjid ya. Yang satu sudah dulu masuk surga, yang satu ya, masih tertinggal di neraka, waliyadzubillah. Teringat, oh subhanallah, saya punya teman, kok nggak ada sama saya? Mana ya Rasulullah? Ya mana ya Allah? Dia minta izin untuk memberi syafaat, pertolongan, Allah izinkan ya. Mulai dari orang-orang soleh ya, yang dia ingat dibawa, mulai dari keluarga yang soleh yang dia ingat dia bawa, terus orang-orang soleh, mereka para wali orang-orang yang mati syahid ya, mereka masing-masing menyelamatkan orang-orang yang mereka cintai, para nabi, subhanallah ya. Sampai akhirnya
ada tersisa orang-orang yang nggak ada orang lain terpikirkan untuk memperhatikan mereka. Ya. Orang-orang yang tertinggal di neraka, sudah habis kasih sayang semua makhluk. Bahkan malaikat pun yang biasa mencatat yang mungkin mengawasi, oh ini hamba soleh, sering dengar namanya, ya, diucapkan, sering doanya sering dibawa ke langit. Kemudian teringat, dan itu sudah selesai semua, tinggal sisa-sisa yang subhanallah, kebayang ya seberapa jahatnya orang ini sampai orang-orang soleh itu nggak kepikiran untuk menyelamatkan mereka. Ya. Tapi subhanallah, di saat semua makhluk tidak memperhatikan mereka, Allah subhanahu wa ta'ala sajalah yang masih menaruh rasa kasih sayangnya. Ya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala amarallahul malaikah. Siapa mereka? Ya. Orang-orang yang Allah ingin kasihi di antara penduduk neraka ini, ya, Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada para malaikat an yukhriju, untuk mengeluarkan man ya'budullah, dengan syarat dia masih menyembah Allah subhanahu wa ta'ala, masih bertauhid. Maka fayukhrijunahum, maka para malaikat mengeluarkan penduduk neraka tersebut, ya, sisa-sisanya yang masih bisa dikeluarkan. Bagaimana para malaikat mengetahuinya, mana yang berhak, mana yang enggak berhak? Subhanallah, ya'rifunahum bi'athari sujud. Para malaikat mengenali, ya, penduduk-penduduk neraka yang masih punya kesempatan untuk keluar dari neraka berkat kasih sayang Allah, rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan apa? Athar sujud, dengan bekas-bekas sujud di tubuh mereka. Haramallahu 'alan nari an ta'kula athar sujud. Allah subhanahu wa ta'ala haramkan atas neraka untuk membakar, ya, bagian-bagian tubuh yang ada bekas sujudnya. Subhanallah, ini mungkin sekilas seperti fadilah, ya, keutamaan dari sujud. Di satu sisi betul, tapi di sisi yang lain ngeri kita dengarnya. Subhanallah, ya, subhanallah. Ini ahli neraka masih ada tanda apa? Sujudnya. Subhanallah. Jadi Allah, ya. Bahkan orang-orang yang sujud sekalipun, kalau mereka memang pendosa, harus ditebus di dalam api neraka. Entah apa itu dosanya, entah durhaka sama orang tua kah, ya, tidak menunaikan hak istrinya kah, tidak taat kepada suaminya kah, atau menelantarkan, tidak mendidik anaknya dengan didikan Islam, atau apapun, wallahu a'lam. Tapi subhanallah, ya, bukan berarti kalau kita sudah sujud sama Allah subhanahu wa ta'ala sudah aman. Ini yang sujud saja belum tentu. Bagaimana yang tidak pernah sujud sama sekali? Wal'iyadzubillah. Fakullu ibn Adam ta'kuluhun nar illa athar sujud. Seluruh tubuh anak Adam atau manusia itu akan dibakar api neraka kecuali, ya, yang ada bekas sujudnya, yang ada bekas sujudnya. Subhanallah. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala jadikan kita orang-orang yang selamat dari api neraka dengan sujud kita. Amin ya rabbal alamin. Nah, ini diantara keutamaan sujud, dan beberapa diantaranya di surat Al-Fatah juga. Mungkin beliau tidak menyebutkannya di sini. Keutamaan sujud, Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika menjelaskan tentang orang-orang yang bertakwa, ya, orang-orang yang bersama Nabi Muhammad SAW menjadi betul-betul pengikutnya Nabi Muhammad SAW, yaitu orang-orang yang simahum
simahum min atharis sujud. Simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Ada tanda ya, di wajah mereka dari bekas sujud. Ada tanda ya di wajah mereka dari bekas sujud. Apa yang dimaksud dengan bekas sujud di sini? Apa yang dimaksud dengan bekas sujud yang menjadi tanda pengikut setianya Nabi Muhammad SAW yang Allah puji di surat Al-Fatah ayat 29 ini. Sima, bukan sima kita sini ya. Sima dalam bahasa Arab artinya tanda. Nah, para ulama berbeda pendapat tentang makna sima di sini atau tanda di sini. Ada yang mengatakan, ada 3 pendapat paling tidak. Ada yang mengatakan ya bahwa yang dimaksud dengan sima atau tanda di sini di wajah seseorang adalah tanda yang memang kelihatan secara fisik. Tanda yang kelihatan secara fisik. Ya, mungkin dahinya menghitam, kan ada ya, masya Allah, dahinya menghitam. Maka kalau seandainya ada orang sholat, sujudnya lama, ya, namun dahinya menghitam, udah pakai sabun macam-macam kok nggak hilang-hilang, ya, jangan bersedih, jangan bersedih. Kenapa? Karena Allah Subhanahu Wa Taala akan buat itu bercahaya, tak lagi hitam, putih. Itu janji Nabi Muhammad SAW. Itu mana yang pertama. Ini pendapat diantaranya Imam Malik, Ikrimah dan Abu Aliyah. Dan pendapat kedua, ya, pendapat kedua yang dimaksud adalah tanda, yaitu di dunia, ya, berupa apa? Simahum min athari sujud, ya, tanda ini yang muncul pada wajah seseorang yang dimaksud adalah husnus samt, yaitu akhlak yang mulia. Jadi sujudnya itu ya, itu membekas, tidak hanya ya, pada keningnya saja, namun pada tindak tanduknya. Jadi dia menjaga sholat bukan hanya ketika sholat saja, namun ketika dia keluar dari masjid, ya, selepas sholat, subhanallah, bekasnya masih ada. Nah, itu yang disebut dengan atharus sujud. Dan subhanallah, sholat itu sedikit banyak ada bekas di hati kita. Oleh karenanya, ya, di antara tuntunan Al-Quran ketika sedang ada permasalahan dan membutuhkan saksi, maka dianjurkan saksinya itu dipersaksikan setelah sholat. Saksinya dimintai keterangan setelah sholat. Karena setelah sholat hati orang tuh lagi ada. Dan mustahil ya, agak jauh orang yang orang yang sholat, ya, kalaupun dia masih melakukan maksiat, gak langsung ketika mau sholat ataupun setelah sholat. Kan gak ada ya orang malam mabuk-mabukan, genjerang-genjreng, main kartu, ya sampai subuh adzan, bentar ke masjid dulu. Kan gak ada, gak kebayang gitu loh. Gak kebayang. Lagi nonton bioskop adzan asar gitu kan, ya, lewat dulu mau sholat, kan enggak ya. Dia akan tetap di tempat dimana ya membuat orang lalai dari sholat, sehingga bertentangan gitu loh. Sehingga bertentangan antara maksiat dengan sholat, sedikit banyak ngaruh. Maka makin orang bisa menjaga sholatnya, akan semakin terjaga akhlak dan tindak tanduknya. Sedikit banyak, kalaupun nggak banyak, minimal sedikit ada, ya, ada. Kalau seandainya ada orang kok dia akhlaknya nggak baik padahal dia sholat, maka ketahui kalau seandainya dia nggak sholat, lebih jahat lagi itu orang, ya, lebih parah lagi. Nah, kalau misalnya ada orang itu juga nggak sholat aja orangnya baik kok, ya, kalau seandainya dia sholat, ya, kebaikan akhlak dia akan jadi ikhlas, karena gak semua orang yang akhlaknya baik ikhlas. Subhanallah, saya pernah datang ke ada salah seorang boleh dibilang pejabat ya, protokoler lah di satu daerah melayat, ya,
melayat. Orang terpandang, subhanallah. Terus istrinya nangis dan lain sebagainya. Dia nyebutin wasiat-wasiat yang meninggal ke ke anaknya. Ya, saya ingat betul. Ya, bapak itu selalu menasehati, jadi orang itu jangan cari materi, tapi cari pengakuan dari orang lain. Subhanallah. Itu sesuatu yang luar biasa, kehormatan. Jangan cari materi. Saya kira mau ikhlas gitu ya. Ternyata cari pengakuan dari orang lain, diakui. Jauh dari sholat. Kalau seandainya dia sholat, akhlak baiknya, ikhlasnya dia dalam bekerja di tempat kerjanya, itu bukan untuk dipandang, dipuji, dihormati, ditinggikan, tapi untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hati-hati. Ya, jangan remehkan sholat. Jangan remehkan sholat. Dan ini terjadi nyata. Nah, subhanallah. Dan yang ketiga, ya, pendapat yang ketiga yang dimaksud di sini simahum atau tandanya itu nanti di hari kiamat sebagaimana dalam hadis, ya. Dan pendapat yang paling kuat adalah pendapat kedua dan ketiga. Pendapat kedua dan ketiga, bahwa tanda sujud yang dimaksud, yang dipuji adalah yang kedua dan ketiga, yaitu pada akhlaknya, tindak tanduknya, ya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala memang sudah berikan keutamaan buat orang-orang yang memperbanyak sujud, terutama di malam hari, ya. Pagi harinya Allah akan cerahkan wajahnya, Allah akan berseri-seri, meskipun orang bilang kulitnya mungkin nggak agak gelap, tapi wajahnya berseri-seri, cerah, ya. Bawaannya adem kalau ngelihat itu, subhanallah. Nah, sedangkan ya orang-orang yang pelaku maksiat, meskipun waduh itu flawless ya, nggak ada cacat sedikit pun, ya, glowing banget kata orang, ya, tetap saja, ya, tidak ada kenyamanan, ya, di dalam kalbu kita ketika melihat orang-orang tersebut. Syahwat mungkin ada, ya, terhadap lawan jenis, namun ketentraman ketika melihat wajah-wajah seperti itu yang tidak, ya, tersentuh dengan sujud, maka tidak ada. Nah, dan yang kedua tentu janji di akhirat. Adapun yang pertama tadi, ya, bekas, itu tidak menjanjikan, ya. Namun, ya, bagi yang memang sudah ada bekas karena mungkin lama sujudnya, atau mungkin karpet dia atau sejadah dia nggak seempuk sejadah temannya, ya, sehingga harus tergeser, kan gitu ya. Emang kulit kita itu kalau terus-terusan kegesek, ya, masing-masing kulit orang dari sensitivitasnya berbeda-beda dari satu orang ke orang yang lain, kan begitu ya. Ada yang cepat sekali sampai menebal, ya. Nah, itu tidak masalah, ya. Kalau tidak disengaja, ya, itu nggak masalah, bukan ria, dan nggak harus seperti itu juga, ya. Jadi standar kesolehan, jidatnya makin hitam, makin, ya, terpercaya ilmunya, nggak juga, ya, nggak juga. Nah, tapi paling tidak itu, ya, secara nampak kita melihat, ya, orang yang hitam berarti memang dia banyak, ya, melakukan sujud. Nah, dan Allah Subhanahu wa ta'ala sudah janjikan, dan Rasulnya juga, ya, akan ganti dengan warna yang sangat cerah. Sudah masuk isya atau belum? 2 menit lagi, ya. Tapi itu diantara keutamaan sujud. Nah, berikutnya adalah tentang boleh atau tidak, ya, untuk sujud langsung dengan adanya penghalang, ya, antara kening kita atau anggota sujud kita dengan lantai atau tanah, ya. Apakah boleh? Apa hukum pakai sajadah? Nah, ringkasnya seperti itu. Apa hukum pakai sajadah? Mungkin ini pembahasan kecil, nanti kita lanjutkan sedikit setelah salat isya. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyillahi mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Kita bahas sedikit bab kecil di sini, yaitu hukum memakai sajadah.
sujud 'alal ardi wal hasir, sujud di atas tanah secara langsung ataupun di atas tikar. Wa kana yasjudu 'alal ardi katsiran. Nabi sallallahu alaihi wasallam seringnya adalah beliau langsung sujud di atas tanah. Ya, dan rumah beliau lantainya pun tanah. Masjid beliau lantainya pun tanah. Wa kana ashabuhu yusalluna ma'ahu fi syiddatil har. Dan para sahabat salat bersama Nabi Muhammad SAW di siang hari yang sangat panas. Nah, fa idza lam yastati' ahaduhum an yumakkin jabhatahu minal ard. Kalau salah seorang di antara para sahabat nggak bisa memantapkan ya, sujudnya mereka di atas tanah, basata thawbahu, maka beliau sahabat membentang bajunya. Membentang apa? Bajunya, fasajada alaihi, kemudian sujud di atas bajunya tersebut yang dia pakai. Nah, berarti boleh tidak nempel langsung? Boleh. Ya. Namun untuk yang hadis yang kedua ini, kalau apa namanya dari yang pertama, perbuatan Nabi SAW menunjukkan pada dasarnya harus nempel tanah, ya, pada dasarnya. Namun ternyata para sahabat, ya, kalau lagi nggak kuat, subhanallah, kalau kita mesti bayangkan dulu, ya, Masjid Nabawi nggak kayak sekarang. Zaman dulu, subhanallah, atapnya itu cuma pelepah kurma. Saya terbayang ya, kalau panas kepanasan, kalau hujan kehujanan. Jadi kalau lagi panas, itu tanah panas, beneran panas. Ya. Mungkin orang sekarang bilang aspal mungkin itu ya, kalau panas itu ya, terasa. Mungkin nggak sepanas itu juga, tapi panas. Cukup panas untuk bikin gak nyaman wajah ditempel di situ. Kok kakinya kepanasan? Karena para sahabat sholat dengan sandal, seperti yang sudah kita bahas di awal bab. Nah, di sini menggambarkan bahwasanya ternyata sahabat ketika sujud, ya, beliau ini tidak langsung menggunakan baju mereka sebagai alas. Kapan beliau belum menggunakan bajunya? Ketika apa? Panas. Kata para ulama di antara Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, beliau mengatakan ini menunjukkan nggak boleh kita, ya, menghalangi bagian sujud kita. Dalam hal ini adalah apa? Tangan dan kening kita, ya, dari tempat sujud atau lantai sujud dengan pakaian yang nempel dengan tubuh kita atau yang kita pakai. Jadi kalau sholat nggak boleh pecinya gini, maaf ya. Atau misalnya pakai jaket, atau kadang jaket kayak hoodie gitu, ya, kan ada mansetnya di sini, ya, itu kan bisa dimasukin itu tangan. Nah itu kan hilang semua. Kemudian sujud begitu, tangannya nggak kelihatan, itu nggak boleh, kecuali darurat. Berarti hukumnya apa? Makruh. Ya, larangannya nggak sampai haram, tapi apa? Makruh. Ya, ini diambil dari hadis ini. Wa kana yaqul, dan Nabi SAW menyabdakan, ju'ilatiyal ardi kulluha wa li ummati masjidan wa tahura. Bumi seluruhnya, bumi Jawa, di Kalimantan, Sumatera, padang pasir, Antartika sekalipun, ya, semuanya adalah tempat untuk sholat, masjid. Boleh sholat di semua tempat itu. Di hutan boleh. Nah, pinggir sungai, di pantai semuanya boleh. Wa tahuran, bahkan sebagai alat untuk bersuci ketika tayamum. Ini pembahasannya di tayamum, ya. Fa aina ma adrakat rajulan, maka kapanpun, ya, seorang mendapati waktu sholat, ya, min ummatis sholat, ya, fa indahu masjiduhu, maka dia pasti bisa sholat karena disitulah tempat dia sholat, ada masjidnya di situ, ya, wa indahu tahuru, tempat bersucinya juga di situ, ya. Jadi nggak ada alasan untuk tidak sholat. Nah, beda dengan umat-umat terdahulu, wa kana min qabli, adapun umat-umat terdahulu, kanu yu'adzibuna dzalik, mereka yu'adzimuna dzalik, menganggap ini dosa besar atau hal besar, kesalahan besar, yaitu apa? Sholat, ya, di sembarang tempat. Kenapa? Inna makanu, karena mereka hanya yusalluna, sholat, ya, itu fi kanaisihim wa bi'aihim, di gereja-gereja mereka dan sinagog-sinagog mereka, di kuil-kuil mereka.
Ya, Bia itu Kanais tempat ibadahnya orang Nasrani, Bia itu tempat apa namanya ibadahnya orang Yahudi, sinagog ya kalau nggak salah ya, sinagog. Nah, jadi nggak perlu tempat khusus. Kalau misalnya ibu-ibu gitu ya, atau kita mau bikin rumah baru, ya datang ke arsitek, kemudian minta dibuatkan tempat sholat khusus, ya tempat sholat khusus. Sebenarnya itu kan makan biaya juga ya, ada tempat dan lain sebagainya. Kalau nggak perlu-perlu amat dan memang nggak harus, nggak usah. Bisa sholat di kamar, di tempat manapun, ya, atau ada ruang serbaguna, bisa dibuat sholat, tempat baca dan lain sebagainya. Itu lebih ya, menghemat biaya juga. Dan memang itu sunnahnya seperti itu. Sunnahnya seperti itu. Jadi bukan sunnah kita bikin tempat khusus buat sholat di rumah, kemudian ini tentu untuk ibu-ibu ya, bukan untuk bapak-bapak di masjid. Kemudian mengharuskan kalau sholat mesti di situ, enggak harus. Nah, wa kana rubbama, nah ini subhanallah saking luar biasanya Nabi SAW bersemangat sujud langsung di atas tanah, sampai-sampai Nabi SAW ya pernah suatu ketika sajada fi tinin wa ma'in, ya beliau sujud di atas tanah yang berair, becek ya, bekas hujannya. Nah, wa qad waqa'a lahu dzalik, dan itu pernah terjadi sama Nabi SAW fi subhi, di salat subuh ya, lailata 21, yang semalamnya itu tanggal 21. Jadi malam tanggal 21 ya min Ramadan, di saat bulan Ramadan, 10 hari terakhir ya, 10 hari terakhir di malam pertamanya hujan. Sekali lagi masjid Nabi SAW atapnya cuma pelepah kurma, hujan kehujanan, panas, subhanallah. Kemudian hujan ya, hina amtaratis sama wasala saqfu al masjid, kemudian bocor apa namanya atapnya, wajar, subhanallah, bocor sampai kena di tempat salatnya Nabi SAW. Wa kana min jaridin nakhl, dan atapnya waktu itu adalah pelepah kurma. Fasajad, Nabi SAW tidak ragu-ragu untuk sujud fil ma'i wattin, di air dan yang bercampur tanah tersebut. Waqala Abu Sa'id Al-Khudri, dan Abu Sa'id Al-Khudri periwayat hadis ini, fa'absarat ainai, kedua mataku melihat. Ini adalah cara periwayatan hadis paling tinggi, yaitu meriwayatkan dengan indera, panca indera, melihat langsung. Kedua mataku melihat, bukan katanya. Ini derajat paling tinggi. Nah, Rasulullah SAW ya, wa ala jabhatihi, di atas kening dan hidungnya. Nah, ini juga menguatkan ya bahwa bagian sujud yang di kepala adalah kening dan hidung. Atharul ma'watin, ada bekas ya apa tadi, tanah dan air, lumpur, ada bekas lumpurnya. Nabi SAW ya, wajah siapa yang lebih mulia dari wajahnya Nabi Muhammad SAW? Beliau biarkan. Kita kadang mau sujudnya dibersihin dulu ya kan, Masya Allah. Ini para ulama bilang apa? Kalau kita sujud kemudian ada kerikil-kerikil atau apapun kotoran yang nempel di dahi, dilarang untuk dibersihkan ketika sholat ya. Udah biarin. Ya, itu kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi kita Muhammad SAW membiarkan wajahnya yang semulia apa sih wajah kita dibanding wajah beliau? Ya. Maka hinakan wajah ini di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala dengan harapan ya, wajah ini tidak hina ketika menghadapnya kelak. Nah, ini dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan wa kana yusalli 'alal khumrah, Nabi SAW itu pada dasarnya seperti itu ya, langsung nempel tanah, dan sebegitunya Nabi SAW. Jadi kalau sholat nggak ada sajadah, gak usah lama dulu nyari sajadah. Kok nggak bakal berangkat? Iya, nyari sajadah ini nggak ketemu, nggak usah. Ayo berangkat. Ya, ayo berangkat. Nggak usah pusing seperti itu. Ibu-ibu juga. Ya, sajadahnya nggak ketemu, tadi perasaan udah dicuci, cari di lemari. Udah waktu yang sholat, udah awal sholat, bismillah, sholat.
ketemu alhamdulillah, nanti sholat berikutnya bisa pakai. Karena dibolehkan sebagaimana hadis berikutnya, wa kana yusalli 'alal khumrah. Nabi sallallahu alaihi wasallam salat dengan alas. Khumrah itu alas sesuai dengan barangnya. Jadi kalau misalnya tempat tisu ini dikasih alas sesuai ukurannya, maka disebut dengan khumrah. Gelas khumrah. Syekh Utsaimin menjelaskan khumrah yang digunakan oleh beliau itu cukup untuk kening dan tangan beliau saja. Jadi enggak besar-besar ya. Wa 'alal hasir, dan di atas tikar. Tikar itu jelas ya, tikar ya. Ahyanan, terkadang. Wa shalla alaihi marratan, ya bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bayangkan ya, tikar yang beliau pakai pun bukan tikar biasa, tapi waqad iswadda min tulli malubis. Ya, tikarnya sudah menghitam karena saking seringnya atau saking lamanya digunakan. Usang tikar beliau. Gak ada kemewahan di kehidupan beliau. Ya, maka kenyataan yang harus kita terima adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-badadzatu minal iman. Hidup sederhana itu bagian dari iman. Ini yang mungkin kadang motivator bisnis mungkin melupakan bagian ininya. Al-badadzah minal, hidup sederhana ya, bagian dari iman. Contoh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan menggunakan di sini para ulama mengambil faedah juga, menggunakan tikar termasuk lubs, ya, memakai. Dan ini yang termasuk lafaz yang digunakan ketika Nabi SAW melarang menggunakan kain sutra, lubs, ya, menggunakan kata lubs, kain sutra itu dilarang. Artinya kita, ya, sekaya apapun kita, jangan beli tikar terbuat dari sutra kalau maksudnya adalah digunakan untuk masjidnya pakai tikar sutra, masya Allah. Buat ibu-ibu boleh, buat bapak-bapak nggak boleh, ya, buat bapak-bapak nggak boleh. Nah, wallahu taala ala wa alam. Mudah-mudahan ya sedikit yang kita pelajari ini bermanfaat bagi kita dunia dan akhirat. Hadza sallallahu ala nabiyina Muhammad. Barangkali ada yang kurang jelas perlu dijelaskan ulang, ada hal lain yang perlu ditanyakan, dipersilakan. Tafadhol. Masya Allah, silakan. Nanti abis ini boleh Bapak dari depan dulu, boleh? Ya, silakan dari depan dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masalah syafaat tadi, bahwa syafaat itu pada prinsipnya kan milik Allah. Nah, artinya kan ada syafaat, katanya manusia berikan kepada manusia. Apa manusia itu nantinya bisa langsung mengeluarkan si tulang itu dari neraka dimasukkan ke surga? Apa sekedar usul kepada Allah? Itu yang pertama. Yang kedua, kapan syafaat itu dimulai? Apa setelah perhitungan selesai? Apa setelah bertahun-tahun kita hidup di dalam perhitungan itu? Masya Allah. Terus yang ketiga, Masya Allah. Boleh dua dulu, Pak? Satu lagi. Nah, syafaat manusia ke manusia itu diberi jatah berapa, Ustaz? oh, Masya Allah. Apa bisa seseorang bisa 10 atau cuma dikasih jatah satu? Nah, baik. Nah, ini pertanyaannya cukup berlapis, tapi Anda coba ringkas bahwa syafaat itu dalam Al-Quran ada dua, ada yang manfiyah, ada yang musbatah, ada yang diakui oleh Allah, ada yang tidak diakui oleh Allah, ya. Maka yang diakui, dengan kita mengetahui yang diakui, maka yang tidak diakui jelas. Yang diakui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, syafaat itu ada dua syaratnya. Ada dua syaratnya. Yang pertama, Allah ridho kepada penerima syafaat. Allah ridho kepada penerima syafaat. Cirinya atau syaratnya apa supaya Allah ridho? Ahli tauhid. Ahli tauhid. Artinya tidak pernah berbuat syirik. Dosa sebesar apapun, selama nggak berbuat syirik, bahkan selama masih sholat dia, ya, segede apapun dosanya, ya, maka dia masih berhak, masih punya kesempatan mendapat syafaat. Itu syarat pertama. Jadi harus bertauhid. Yang kedua adalah izin Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada yang memberikan syafaat. Tentu orang-orang yang Allah Subhanahu wa Ta'ala muliakan, ya. Adapun jumlahnya maka berbeda antara satu orang dengan orang yang lain sesuai dengan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala izinkan.
Ya, orang tua bisa memberi syafaat seluruh turunannya. Sampai sekian banyak selama keturunannya masih mempunyai kesolihan. Nah, jadi itu. Nah, adapun tingkatan-tingkatan syafaat yang terbesar, syafaatul uzma, syafaat Nabi Muhammad SAW adalah syafaat ya kepada Allah Subhanahu wa taala untuk seluruh umat manusia dari padang mahsyar ke yaumul hisab. Karena padang mahsyar ribuan tahun kita hidup. Bosan kita, bosan, benar-benar bosan ribuan tahun. Jalanin sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, setahun, 2 tahun. Kok lama ya? Iya, tahunnya udah 100 tahun aja. Sudah 100 tahun. Ya. Ini kapan selesai ini? Udah 200, 500, 1000, 2000, subhanallah, nggak habis-habis. Nggak betah, nggak kuat. Datang ke Nabi SAW, tolong dipercepat hisab. Sampai pun yang merasa dia bakal masuk neraka pun udah nggak kuat, saking ngerinya. Dipercepat, itu yang dimaksud syafaat yang terbesar. Kemudian setelah itu syafaat yang surganya rendah ke surga tinggi, yang surganya yang nggak dapat surga jadi dapat surga. Ada banyak syafaat yang tadinya dihukum di neraka dengan hukuman yang berat menjadi ringan seperti Abu Thalib dan lain sebagainya. Itu bab syafaat sangat luas sekali, sangat luas sekali. Wallahu taala a'lam. Mudah-mudahan bisa mewakili jawaban. Nah, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Posisi kaki kita ketika sujud itu rapat atau enggak? Yang keduanya, apakah ampunan Allah itu kepada dosa yang telah taubat itu bersih sama sekali dan tidak dilakukan hisab lagi atau apa? Masya Allah. Oke. Sujud kaki, untuk posisi kaki khilaf di antara para ulama. Ada yang mengatakan rapat, ya, posisi tumitnya rapat, sebagaimana hadis Aisyah. Ya. Ada yang mengatakan tidak direnggangkan, tidak dirapatkan, melainkan direnggangkan, yaitu sejengkal. Ya, terus begitu lebar ya. Ada yang mengatakan lebih. Yang mengatakan direnggangkan pun masih berselisih pendapat seberapa renggang. Ya, seberapa renggang. Sehingga yang makin mudah diamalkan adalah hadis yang mengatakan merapatkan. Karena jelas, rapat ya rapat sudah. Adapun merenggangkan seberapa renggangnya khilaf di antara para ulama. Ya sekira-kiranya orang refleks aja lah. Sebagian ulama mengatakan seperti itu. Refleks orang beda-beda. Ada yang sejajar dengan lututnya, ada yang sedikit bergeser ke tengah, ada yang bergeser lagi, ada yang sejengkal dan lain sebagainya. Jadi khilaf, tapi wallahu alam yang sunnah ya, sunnah boleh nggak rapat karena itu disebutkan dalam beberapa riwayat, dan sunnah juga untuk merapatkan. Nah, adapun dosa orang yang selama dia tidak melakukan syirik, maka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah Subhanahu wa ta'ala enggak mengampuni dosa syirik. Kalau sudah masuk ke akhirat ya maksudnya. Allah ampuni dosa yang selainnya bagi Allah yang kehendaki. Sebagian Allah kehendaki dosanya dihapus semuanya tanpa azab, tanpa hisab. Sebagian Allah hapus semuanya tapi harus dengan hisab. Ada yang Allah Subhanahu wa ta'ala hapus sebagian dosanya tapi harus di azab. Ada yang enggak Allah Subhanahu wa taala ampuni meskipun dia tidak berbuat syirik, harus diazab dulu. Ada. Jadi macam-macam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita termasuk yang Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosanya tanpa harus menanggung beban sisanya baik azab ataupun hisab. Amin ya rabbal alamin. Barangkali satu lagi terakhir kita tutup satu pertanyaan. Oh masya Allah. Sudah ada di kertas ternyata. Nah, assalamualaikum, semoga Allah beri kita semua hidayah. Waalaikumsalam, amin ya rabbal alamin. Dan ditetapkan atas mana? Izin bertanya, silakan. Bila mana kita sujud, lalu bacaan sujud kita pakai bergantian dengan bacaan yang berbeda pada tiap sujudnya, boleh? Adakah dalilnya? Syukur, jazakallah khair. Ini sudah berulang. Sebaiknya sesuai riwayat yang ada bahwa semua bacaan diriwayatkan dari jalur yang sendiri-sendiri sehingga dibaca ya
sendiri-sendiri dalamnya satu sholat ya satu bacaan. Boleh nggak mencampurnya? Ya, kalau menyengaja sebaiknya jangan. Tapi kalau misalnya nggak menyengaja nggak apa-apa, nggak masalah. Nggak masalah mau puasa. Ya, nggak terlalu bermasalah. Ya, selama itu memang yang diucapkan doa yang memang ada dalilnya nggak masalah. Allah Taala ala wa ala. Cukup insyaallah, barangkali nanti yang lainnya bisa di luar forum. Ada sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wasallam ajma'in. Kita buka kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala keterbatasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.